اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanatina azakumullah. Kita masih pada pembahasan bab wujubil Islam. Bab wajib berislam. Tentulah kita baca beberapa ayat yang menerangkan kewajiban untuk berislam dan larangan mengikuti agama selain Islam. Sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa riwayat yang berbicara masalah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru, ahdath fi amrina, tentang urusan agama kita ini, ma laysa minhu, yang tidak termasuk daripadanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Akhrajahu, Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini. Wa fi lafdhin, dan juga dalam lafaz yang lain, lafaz Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami atau contoh sunnah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama disebut dengan mizan lil a'mal adh-dhahirah. Hadis ini merupakan timbangan, tolak ukur untuk amalan-amalan zahir. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat, amal bergantung niat, mizanun lil a'malil batinah, itu merupakan timbangan tolak ukur untuk amal-amal yang batin. Terkait dengan amal yang batin, dilihat niatnya, ikhlas atau tidak, karena Allah atau tidak, niatnya baik atau tidak. Dan terkait dengan amal-amal yang zahir, yang nampak, apapun bentuknya, maka timbangannya, tolak ukurnya ialah sunnatur Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau amal itu sesuai dengan sunnah, maka dikatakan saleh. Tetapi kalau amal tersebut tidak sesuai dengan sunnah, khilafus sunnah, menyelisihi sunnah, bertentangan dengan sunnah, maka amal tersebut dikatakan saleh, dikatakan jelek. Dikatakan jelek dan marbut ala sahibihi, ditolak atas pelakunya. Ditolak atas pelakunya. Maka di sini menerangkan kepada kita tentang salah satu dari dua persyaratan diterimanya amal ibadah. Bagaimana ma'ruf di kalangan semua. Amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat.
Dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, dengan riwayat ini. Kalau kemudian salah satu daripadanya hilang, maka tertolak amal tersebut. Sebuah amalan ada keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasul, makbul, diterima. Ada amalan tidak ada keikhlasan tetapi sesuai dengan contoh Rasul, ditolak dikarenakan tidak ada keikhlasan. Adanya amalan ada keikhlasan tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, ditolak. Dan yang keempat, ada amalan tidak ada padanya keikhlasan, juga tidak ada padanya sunnah Rasulullah SAW, maka lebih lagi ditolak atas pelakunya. Maka pilihannya cuma satu, harus ikhlas dan harus mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka disinilah letak kewajiban kita berislam. Islam itu merupakan persyaratan diterimanya amal seseorang. Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini setiap muslim harus mempertanyakan setiap amalan yang dia lakukan. Apapun, ketika dia beramal harus ditanyakan apa niatan dia. Lillahi ta'ala, karena Allah semata, ataukah karena niatan yang lain. Dan yang kedua, apakah amal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Dicontohkan, maka dikerjakan. Kalau tidak, maka tidak. Sehingga harus senantiasa dikoreksi dengan dua pertanyaan tadi. Apa niatnya dan apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan riwayat semua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tertolak. Satu amalan yang merupakan fondasi asas untuk sekian banyak amal-amal yang lain. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka amalan tadi berikut dengan cabang-cabangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Jadi yang namanya amalan terkadang hanya punya satu cabang saja, dia sendiri. Kalau amal ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ditolak. Amal ini saja, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Atau lagi amalan yang kedua, ini amal merupakan kaidah, asas, fondasi untuk sekian banyak amal-amal yang lainnya. Atau amal ini memiliki sekian banyak cabang-cabang amal yang lainnya. Kalau fondasinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak fondasinya berikut dengan semua cabang-cabang amalannya. Barakallahu. Dan ini merupakan pukulan telak bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan, baik bid'ah i'tiqad atau bid'ah amalan atau bid'ah lafaz atau misalnya. Ditolak semua amalnya, sia-sia. Barakallahu. Wa qala rahimahullah walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku kelak nanti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila wa man ya'ba? Ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah yang enggan? Yang enggan masuk surga itu. Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan. Artinya tidak masuk ke dalam surga. Karena tidak azakumullah perlu dipahami. Umat Muhammad itu dibagi dua.
Al-ummah ala qismain. Yang namanya umat dibagi dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Yang pertama umat dakwah. Yang kedua umat ijabah. Pengertiannya, ummatul da'wah ialah sebuah umat yang harus didakwai kepada Islam. Sebuah umat yang harus didakwai kepada Islam. Mereka ini adalah kaum kufar dari kalangan al-Yahud, al-Nasara ataupun orang-orang kafir yang lain. Namun dia mendapati masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW sebagai umat sekarang ini. Mereka dikatakan sebagai ummatul da'wah. Mereka ini kalau tidak berislam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadatain sebagai bentuk pernyataan iman kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan kafir. Dan dipastikan kalau dia mati finnar. Kalau dia mati kafir, maka dinyatakan kekal dalam neraka selama-lamanya. Paham ini ya? Ini jelas dikatakan sebagai orang yang sangat enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Orang yang umat dakwah dan dia mati dalam kekufurannya. Umat yang kedua dikatakan sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah ialah sebuah umat yang telah mengijabahi. Apa itu mengijabahi? Menerima dakwah Rasulullah SAW. Itu umat ijabah. Umat yang menerima dakwah Rasul SAW. Mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Umat Islam barakallahu fikum. Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ummatul ijabah. Dia telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslim dia. Terkait dengan muslim ini, mereka ada dua macam. Ada yang muslimun muti', ada yang muslimun 'asi. Saya ulangi lagi, umat ijabah yang muslim ini dua macam terkait dengan riwayat ini. Yang pertama, muslimun muti', orang Islam yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muti'un, ini man ata'a Rasul. Seseorang muslim yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan bimbingan Islam dengan sebaik-baiknya. Orang yang semacam ini para dina'azakumullah yang dikasih kabar gembira dengan riwayat ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali engkau. Man ata'ani dakhala jannah, kata Rasul. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka jenis yang pertama muslimun muti', seorang muslim yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, jaminannya surga. Di antara mereka ada yang langsung masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Di antara mereka ya, sebagian mereka di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Disebut dengan yadkhuluna al-jannah dukhulan awwaliyah, yang masuk ke dalam surga langsung masuk dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Di antara mereka pula ada pula yang masuk ke dalam surga dengan hisab terlebih dahulu. Ada jenis yang kedua, disebut dengan muslimun 'asi. Seorang yang muslim tapi dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang muslim, dia Islam, dia muslim, tapi dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimun 'asi. Beliau mengatakan di sini, wa man 'asani faqad adza. Wa man 'asani faqad adza. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan. Artinya apa ini? Diancam dengan neraka, tidak dimasukkan dalam surga. Terkait dengan ancaman neraka ini barakallahu fiik. Ini tergantung perincian kemaksiatannya. Kalau orang yang muslim bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan kemaksiatan yang mengeluarkan dia dari Islam,
maka dinyatakan kafir dan dinyatakan masuk ke dalam neraka selama-lamanya kalau dia mati kafir. Paham ini ya? Terkait dengan kemaksiatannya ini ada perincian lagi. Kalau kemaksiatannya, dosanya membuat dia keluar dari Islam, maka dia murtad dari agamanya. Dan dia muslim jadi kafir dengan kemaksiatannya. Kalau dia mati di atas kemaksiatan ini, maka dinyatakan faqad aba, sungguh dia telah enggan dengan hakiki masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, kalau kemaksiatannya, dosanya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dalam bentuk kabair dosa besar, kefasikan dan semisalnya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka orang yang semacam ini diancam dengan neraka. Tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki akan diampuni, Allah menghendaki maka dia akan diazab, dan ujungnya nanti dia akan masuk ke dalam surga. Ini jenis yang kedua. Muslim bermaksiat, tapi maksiatnya ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Tetapi kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab terlebih dahulu dalam neraka. Setelah bersih semua dosanya, diangkat dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Intinya barakallahu fikum. Intinya, seseorang yang muslim, bukan kafir, kemudian dia taat kepada Allah dan Rasulnya, surga jaminannya. Dan ini yang mengharuskan kita harus jadi muslim. Yang berikutnya, seorang yang muslim, bukan orang kafir, seorang yang muslim dan dia mati di atas keislamannya, ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengamalkan apapun yang dia kerjakan, ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia nanti diazab terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu, dikarenakan dosanya, dikarenakan kemaksiatannya, dikarenakan ininya dan itunya, tapi ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin kekal selama-lamanya dalam neraka. Itu muslim barakallahu. Jadi ya. Maka ini semuanya dalil argumentasi yang amat sangat kuat yang mengharuskan kita berislam. Kalau kita ingin selamat dari neraka, Islam, Muslim pasti surga tempatnya. Entah langsung masuk ke dalam surga ataukah nanti setelah neraka dulu baru kemudian surga. Tentu yang terbaik barakallahu fikum. Yang terbaik ialah seorang Muslim yang mutia, seorang Muslim yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya dari sumbernya yang asli, dari kitab Allah, dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dipelajari dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'in. Dia ilmui, kemudian dia amalkan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah. Terus istiqamah di atas sunnah tadi, di atas Islam tadi, di atas ketaatan tadi, insyaallah akan mendapatkan janjinya Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Entah langsung masuk ataukah nanti diazab terlebih dahulu baru kemudian masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa syahid barakallahu fikum, yang diinginkan sini adalah wujud Islam, wajib berislam, harus berislam supaya selamat dari alam neraka dan supaya mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan awas, jangan sampai kalian memilih selain Islam neraka sama sekalian. Tidak ada pilihan yang kedua. Orang kafir tidak ada sejarahnya tanpa masyiah, tergantung kehendak Allah. Tidak ada sejarahnya. Yang namanya kafir,
Mati kafir, neraka tempatnya. Dan kemudian tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Orang kafir masuk ke dalam surga. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tegas Allah mengatakan, Innallaha la yaghfir ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosa kesyirikan, yakni bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Salah ya? Atau innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Nabi Isa telah mengatakan, ini itu Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa mengatakan pada kaumnya, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga atas dia dan tempatnya neraka. Dan orang-orang yang zalim, yang musyrikin, tidak akan mendapatkan pembelaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka riwayat ini Allah sekali lagi menegaskan kepada kita, pentingnya Islam, wajibnya Islam, harus Islam. Kalau Islam, dua pilihan, imma Islam wa imma non-Islam. Yang Islam berbahagia insyaallah, yang non-Islam maka dia akan sengsara dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. وقال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, dan disebutkan dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalatha. Abghadun nasi ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci oleh Allah tiga. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Yang pertama, mulhidun fil haram. Seseorang yang membuat kerusakan di tanah haram. Mulhid, ilhad, bisa ilhadun badani, bisa ilhadun fikri. Penyimpangan dalam bentuk fisik, mengadakan pemberontakan, pembunuhan dengan fisik di tanah haram, atau dimaknakan pula dengan ilhad, mulhidun fil fikr, yang menyimpang pemikirannya, menebarkan virus-virus kebid'ahan, penyimpangan pemikiran. Saya misalnya fil haram, di tanah haram. Tanah haram yang ada di tanah suci sana ya. Bukan tanah haram yang lainnya itu. Tanah haram cuma satu yang sana itu. Nah, dalam tanah haramnya di Karbala itu haram-haraman. Enggak haram tenanan. Tanah haram itu cuma ada tanah suci di Mekah sana. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang membuat kerusuhan di tanah haram. Karena membuat kerusuhan tempat yang lain hukumnya haram ya Pak. Lebih haram lagi kalau membuat kerusuhan di mana? Di tanah suci. Sebab di sana tempatnya Al-Ka'bah, di sana tempatnya Masjidil Haram. Barakallahu fiik. Jika orang-orang yang bikin kerusuhan di sana, yang mengadakan pengepungan di sana, itu pengepungan nggak cuma di Bali, jika terjadi di wilayah-wilayah Saudi. Karena dia mengadakan kerusuhan dengan pengepungan di sana. Terkenal wilayah ini, mulhidin bil haram, keras ancamannya. Atau dia mengadakan kerusuhan ketika haji. Ini terjadi ya, yang sering berbuat demikian ketika haji. Orang-orang Rafidhah, Syiah ini, karena sengaja menghalang-halangi jamaah haji dan sengaja membuat mereka jatuh terdidik-didik. Di terowongan Mina, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melempar jumroh dan semisalnya, mereka demikian bikin kerusuhan. Seringkali membuat yel-yel, menyatakan yel-yel ala Syiah di sana, membuat bising dan membuat ribut para jamaah haji yang lain. Itu lebih parah lagi di sini. Sudah membuat kerusuhan di tanah haram saat haji lagi, dan yang dirusui jamaah haji lagi. Itu lebih berlipat-lipat ganda keharamannya. Begitu pula barakallahu fikum yang mengadakan kebid'ahan, menyebarkan pemikiran dalam di sana itu keharamannya lebih lagi. Allahu akbar.
Dan yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Dan seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Dia muslim, tetapi yang dia cari bukan sunnahnya Rasul, tapi sunnah jahiliyah. Dinisbahkan kepada jahiliyah itu menunjukkan penyimpangannya. Sunnahnya orang-orang yang tidak beres masa lalu, orang-orang jahiliyah. Akan terangkan insyaallah tentang sunnah jahiliyah. Wa muqallibun damam ri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhdhiya qadamah. Dan yang ketiga, seorang yang menuntut darah seorang muslim dengan tanpa hak untuk dia tumpahkan darahnya. Seorang yang membunuh kaum muslimin dengan tanpa hak. Rawahul Bukhari. Yang diinginkan di sini Valentina Azhar, poin yang kedua. Di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah membenci seorang hamba, itu artinya hamba tersebut melakukan tindakan haram, tindakan besar. Ancamannya neraka. Ada lagi yang lain. Di antara yang Allah paling benci, mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Apa maknanya? Disebutkan di bawah itu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, qauluhu sunnatun jahiliyah. Sabdanya Rasul sunnah jahiliyah yang dari fiha masuk pada makna ini. Kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadah. Semua perkara-perkara jahiliyah yang mutlak ataupun yang muqayyad, yang terbatas. Ai fi syakhsin duna syakhsin, pada seseorang tanpa yang lain, yakni fanatik kepada orang tertentu, disebut dengan kultus individu. Kitabiyah, baik dalam bentuk kitabiyah, ini alihul nafar, aw wataniyah atau berhalaisme kaum musyrikin, aw ghairihima atau yang selain keduanya, min kulli mukhalafatin, dari semua penyimpangan-penyimpangan yang menyelisihi lima jaa bihil mursalun, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Itu sunnah jahiliyah, yakni yang berseberangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berseberangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berseberangan itu sunnahnya orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wal Nasara, dari kalangan musyrikin, disebut dengan mutlaqah. Ataupun yang dilakukan oleh sebagian muslimin dari perkara-perkara yang melanggar sunnahnya Rasulullah SAW dalam bentuk asal, saksi, kultus individu, fanatik golongan, fanatik mazhab, fanatik ini, fanatik itu, fanatik masjid, fanatik pesantren, fanatik kiai, fanatik ini, semuanya itu semua dikatakan sebagai jahiliyah muqayyadah, terkait dengan pihak tertentu, terkait dengan orang, terkait dengan yayasan, terkait dengan lembaga, terkait dengan pesantren, terkait dengan kelompok, dengan guru, dengan ini, dengan itu semuanya dikatakan jahiliyah. Nah, orang yang kemudian mencari hal yang semacam itu atau terjatuh dalam perkara yang semacam itu, maka dia termasuk orang yang paling dicintai, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada satu dari dua sunnah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sunnah jahiliyah. Ada lagi yang lain. Sunnahnya Rasul ialah Islam. Sunnah jahiliyah yang melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan jahiliyah, tapi bertentangan dengan sunnah Rasul dan dinisbahkan kepada orang-orang jahil dahulu. Sunnahnya Rasul membahagiakan, sunnah jahiliyah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikarenakan sunnah jahiliyah itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orangnya paling dibenci oleh Allah, maka tidak diperkenankan bagi setiap muslim untuk mencari sunnah jahiliyah ini. Seorang muslim tidak pantas kemudian mencari sunnah Yahudi, atau sunnah Nasrani, atau sunnah Majusi, atau sunnahnya musyrikin, atau sunnahnya kaum munafikin, atau sunnahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau sunnahnya muta'assibah, orang yang fanatik. Namun seorang muslim berkewajiban untuk berpegang dengan satu sunnah, berpegang dengan satu
sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sekali lagi, ringkasnya harus Islam, harus sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak mau Islam, tidak mau sunnah, maka terjatuh dalam sekian banyak ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman dari Allah Tabaraka wa Taala. Sekali lagi, Allah, semua dalil-dalil tadi dibawakan untuk menegaskan wujubul Islam la ghair, wajib Islam dan tidak yang lain. Hanya Islam, tidak perlu yang lain. Dalam semua perkara kehidupan, hanya Islam, nggak ada lagi yang lain. Dan kemudian Islamnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang benar, bukan Islam yang lain. Bukan apa, bukan itu, bukan itu. Tapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang benar, itulah yang hak, itulah yang membawa kebahagiaan dunia akhirat, itulah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari Allah dan Rasulnya, dan yang selebihnya, yang lainnya diancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Allahul musta'an. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita teruskan kembali pembahasan akar, penyebutan beberapa akar dari sebagian salaf yang menjelaskan tentang pentingnya berislam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu